Pada kesempatan hari ini saya ingin berbagi latihan soal penilaian akhir semester atau PAS, ada yang menyebut juga dengan UAS, ujian akhir semester, untuk kelas 5 tema 5 semester 1 kurikulum 2013. Oke, langsung saja kita masuk materi yang pertama, yaitu PPKN KD 3.4. Nomor 1. Tanggal berdirinya organisasi Budi Utomo tanggal 20 Mei 1908 diperingati sebagai hari A. Hari Pahlawan, B. Hari Pendidikan Nasional, C. Hari Sumpah Pemuda, D. Hari Kebangkitan Nasional. Jawabannya adalah D. Hari Kebangkitan Nasional. Jika Hari Pahlawan itu diperingati setiap tanggal 10 November, sedangkan Hari Pendidikan Nasional diperingati setiap tanggal 2 Mei, sedangkan Hari Sumpah Pemuda diperingati setiap tanggal 28 Oktober. Nomor 2. Tindakan patriotisme yang diambil oleh para dari berbagai suku di Indonesia didorong oleh A. Sikap kesukuan, B. Sikap kedaerahan, C. Sikap pantang menyerah, D. Rasa persatuan dan kesatuan. Jawabannya adalah D. Rasa persatuan dan kesatuan. Nomor 3. Suatu keadaan yang seimbang di lingkungan masyarakat, tidak ada konflik yang terjadi, disebut dengan A. Kerukunan, B. Gotong royong, C. Perselisihan, D. Kerjasama. Jawabannya adalah A. Kerukunan. Nomor 4. Yang bukan perumus naskah proklamasi dari pimpinan golongan tua, yaitu A. Insinyur Soekarno, B. Sayuti Melik, D. DRS Mohatta, D. Mr. Ahmad Subarjo. Jawabannya adalah B. Sayuti Melik. Sayuti Melik itu berperan sebagai pembantu Insinyur Soekarno yang menulis rancangan teks proklamasi. Kita lanjut ke nomor 5. Walaupun terdiri dari berbagai suku bangsa, bahasa, daerah, dan agama, kita tetap satu, yaitu bangsa Indonesia. Hal ini merupakan makna dari A. Satu Nusa Satu Bangsa, B. Tutwuri Handayani, C. Bhinneka Tunggal Ika, D. Bersatu Kita Teguh, Bercerai Kita Runtuh. Jawabannya adalah C. Bhinneka Tunggal Ika. Nomor 6. Yang bukan contoh penerapan nilai-nilai persatuan di lingkungan sekolah adalah A. Melaksanakan tugas piket sesuai jadwal, B. Membantu teman yang tidak bisa mengerjakan ulangan, C. Bermain tanpa membedakan teman, D. Kerjasama melaksanakan tugas kelompok. Jawabannya adalah B. Membantu teman yang tidak bisa mengerjakan ulangan. Nomor 7. Menghormati dan menghargai pemeluk agama yang berbeda bertujuan untuk A. Menciptakan kerukunan dalam beribadah, B. Mewujudkan kerukunan sesama umat beragama, C. Menciptakan persaudaraan sesama manusia, D. Meningkatkan keyakinan agama masing-masing. Jawabannya adalah B. Mewujudkan kerukunan sesama umat beragama.
Nomor 8, perhatikan gambarnya. Beliau adalah salah satu bapak proklamator Indonesia, yaitu A. Insinyur Soekarno, B. Dr. Andes Mohatta, C. Mr. Ahmad Subarjo, D. Sayuti Melik. Jawabannya adalah B. Drs Mohatta. Jika Insinyur Soekarno itu gambarnya seperti ini, sedangkan Mr. Ahmad Subarjo, perhatikan, yang terakhir Sayuti Melik gambarnya. Nah, kita lanjut ke nomor 9. Pemimpin Kongres Pemuda II tanggal 28 Oktober 1928 adalah A. Muhammad Tabrani, B. Sugondo Joyopuspito, C. Drs Mohatta, D. Haji Samanhudi. Jawabannya adalah B. Sugondo Joyopuspito. Jika Muhammad Tabrani itu pemimpin Kongres Pemuda I. Nomor 10. Lagu Indonesia Raya diciptakan oleh A. Ibu Sud, B. W.R. Supratman, C. Ismail Marzuki, D. Dr. Wahidin Sudirosohusodo. Jawabannya adalah B. W.R. Supratman. Nomor 11. Faktor eksternal yang merupakan pengancam keutuhan NKRI adalah A. Korupsi yang merugikan negara, B. Gerakan separatisme untuk memisahkan diri dari NKRI, C. Gerakan adu domba untuk memecah NKRI, D. Pelanggaran batas wilayah oleh negara lain. Jawabannya adalah D. Pelanggaran batas wilayah oleh negara lain. Eksternal itu faktor yang dari luar. Nomor 12. Bunyi kedua isi Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 adalah A. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. B. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa satu bangsa Indonesia. C. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. D. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan tanah air Indonesia. Bunyi kedua isi Sumpah Pemuda yaitu B. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa satu bangsa Indonesia. Kita lanjut masuk ke materi bahasa Indonesia KD 3.7. Nomor 1. Teks yang dibuat berdasarkan fakta realita dalam kehidupan disebut teks. A. Fiksi, B. non-fiksi, C. Novel, D. Cerita rakyat. Jawabannya adalah B. Non-fiksi. Jika fiksi itu adalah karya sastra berupa teks yang berisi cerita rekaan berdasarkan angan-angan semata. Sedangkan novel salah satu bentuk karya sastra karangan yang berupa karangan prosa panjang yang mengandung rangkaian cerita tentang kehidupan seseorang. Sedangkan cerita rakyat yaitu karya sastra yang ditulis berdasarkan cerita turun-menurun yang diwariskan dari orang tua ke anaknya. Nomor 2.
Ide utama dari setiap paragraf disebut A. Tema, B. Kalimat utama, C. Ide pokok, D. Pikiran penjelas. Jawabannya adalah C. Ide pokok. Nomor 3. Penjabaran dari ide pokok paragraf dilakukan oleh A. Kalimat penjelas, B. Kalimat penghubung, C. Kalimat tanya, D. Kalimat perintah. Jawabannya adalah A. Kalimat penjelas. Nomor 4. Pokok pikiran dalam sebuah paragraf dapat diimplementasikan dengan mudah melalui A. Seluruh paragraf, B. Kalimat utama, C. Kalimat penjelas, D. Kalimat pertama. Jawabannya adalah B. Kalimat utama. Nomor 5. Sebelum menulis karangan non-fiksi, sebaiknya didahului dengan membuat A. Panjang karangan, B. Judul karangan, C. Tujuan karangan, D. Kerangka karangan. Jawabannya adalah D. Kerangka karangan. Nomor 6. Yang tidak termasuk langkah-langkah menulis laporan adalah A. Buat judul dengan benar, B. Membuat pertanyaan, C. Menyusun kalimat pembukaan, D. Menyusun kalimat penutup. Jawabannya adalah B. Membuat pertanyaan. Nomor 7. Hal yang perlu dipersiapkan sebelum melakukan wawancara kecuali A. Membuat laporan, B. Membuat daftar pertanyaan, C. Membawa alat tulis, D. Menentukan tema. Jawabannya adalah A. Membuat laporan. Nomor 8. Dava ingin mengamati cara pengolahan susu sapi. Maka lokasi untuk pengamatannya adalah A. Pemilik sapi perah, B. Penjual susu sapi, C. Tempat pemerahan susu sapi, D. Pabrik pengolahan susu sapi. Jawabannya adalah D. Pabrik pengolahan susu sapi. Nomor 9. Ide pokok yang berada di awal sebuah paragraf merupakan paragraf A. Induktif, B. Deduktif, C. Naratif, D. Deduktif induktif. Jawabannya adalah B. Deduktif. Paragraf induktif adalah paragraf yang ide pokoknya terdapat di akhir kalimat. Sedangkan paragraf naratif adalah berasal dari kata narasi yang memiliki makna pengisahan suatu cerita atau kejadian. Sedangkan paragraf deduktif induktif yaitu paragraf yang ide pokoknya ada di awal dan di akhir kalimat. Kita lanjut masuk materi IPA KD 3.5. Nomor 1. Hewan pemakan daging disebut dengan A. Herbivora, B. Karnivora, C. Omnivora, D. Insektivora. Jawabannya adalah B. Karnivora. Jika herbivora itu adalah hewan yang hidup dengan memakan tumbuhan. Sedangkan omnivora adalah hewan yang memakan segala
contohnya orang hutan dan babi. Sedangkan insektivora yaitu sebutan untuk organisme yang makanannya adalah serangga dan binatang kecil, contohnya terenggiling dan bunglon. Nomor 2. Berikut hewan yang mengalami metamorfosis sempurna, yaitu A. Belalang, B. Nyamuk, C. Lipas, D. Jangkrik. Jawabannya adalah B. Nyamuk. Metamorfosis sempurna adalah proses daur hidup hewan yang menyebabkan bentuk tubuh hewan tersebut saat lahir atau menetas sangat berbeda dengan bentuk dewasanya. Sementara itu, metamorfosis tidak sempurna adalah proses daur hidup hewan yang menyebabkan bentuk tubuh hewan tersebut saat lahir atau menetas tidak mengalami perubahan besar di bentuk dewasa. Nomor 3. Yang bukan pengelompokan hewan berdasarkan makanannya, yaitu A. Ovipar, B. Herbivora, C. Karnivora, D. Omnivora. Jawabannya adalah A. Ovipar. Karena ovipar adalah proses pengembang biakan hewan dengan cara bertelur. Nomor 4. Kumpulan individu sejenis yang menempati suatu daerah tertentu disebut A. Individu, B. Populasi, C. Habitat, D. Komunitas. Jawabannya adalah B. Populasi. Jika individu itu adalah suatu organisme tunggal yang hidupnya berdiri sendiri dan bersifat bebas. Sedangkan habitat tempat suatu makhluk hidup tinggal dan berkembang biak. Jika komunitas adalah sebuah kelompok sosial dari berbagai organisme yang berbagi lingkungan, umumnya memiliki ketertarikan dan habitat yang sama. Nomor 5. Lingkungan terdiri atas bagian yang hidup dan tak hidup. Bagian yang hidup disebut A. Biotik, B. Abiotik, C. Hewan, D. Tanah. Jawabannya adalah abiotik. Jika abiotik itu adalah segala yang tidak bernyawa, sedangkan hewan contoh lingkungan biotik. Jika tanah contoh lingkungan abiotik. Kita lanjut ke nomor 6. Ekosistem adalah interaksi yang terjadi di sebuah lingkungan tertentu yang terjadi antara A. Makhluk hidup dan pepohonan, B. Makhluk hidup dan benda mati, C. Pemangsa dan tumbuhan, D. Karnivora dan herbivora. Jawabannya adalah B. Makhluk hidup dan benda mati. Nomor 7. Berikut yang merupakan ekosistem darat kecuali A. Rawa, B. Sabana, C. Tundra, D. Taiga. Jawabannya adalah A. Rawa. Nomor 8. Peristiwa makan dan dimakan antara makhluk hidup dengan urutan tertentu disebut dengan A. Ekosistem, B. Adaptasi, C. Simbiosis, D. Rantai makanan.
Jawabannya adalah D. Rantai makanan. Nomor 9. Pada ekosistem sawah, tanaman padi berperan sebagai A. Produsen, B. Konsumen 1, C. Konsumen 2, D. Pengurai. Jawabannya adalah A. Produsen. Kita perhatikan gambarnya. Padi itu sebagai produsen. Konsumen 1 ada tikus, konsumen 2 ada ular, sedangkan konsumen 3-nya itu ada burung elang. Yang pengurainya itu berupa jamur, dan ini berlanjut lagi. Kita lanjut ke nomor 10. Hampir semua wilayah pada ekosistem tundra tertutup oleh A. Hutan, B. Salju, C. Padang rumput, D. gurun pasir. Jawabannya adalah B. Salju. Nomor 11. Hubungan timbal balik yang saling menguntungkan antara dua makhluk hidup terjadi pada A. Cacing dan tanah, B. Tali putri dan beluntas, C. Ulat dan daun, D. Paku picis dan pohon rambutan. Jawabannya adalah A. Cacing dan tanah. Nomor 12. Bakteri Escherichia coli yang hidup pada tubuh manusia merupakan salah satu contoh simbiosis. A. Mutualisme, B. Parasitisme, C. Komensalisme, D. Saprofitisme. Jawabannya adalah A. Mutualisme. Simbiosis mutualisme itu bakteri jenis ini yang hidup di dalam usus sangat bermanfaat bagi manusia. Simbiosis mutualisme itu simbiosis yang saling menguntungkan. Sedangkan simbiosis parasitisme yaitu simbiosis yang menguntungkan satu pihak sedangkan pihak lainnya dirugikan. Jika komensalisme yaitu sebuah interaksi antara dua makhluk hidup yang menguntungkan salah satu organisme, sementara organisme lain tidak dirugikan dan tidak diuntungkan. Contohnya terjadi pada ikan remora dan ikan hiu. Sedangkan saprofitisme yaitu interaksi antara saprofit atau jamur dengan benda yang diuraikan, bisa kayu atau benda yang bisa dihancurkan. Nomor 13. Tingkatan trofik tertinggi dalam rantai makanan adalah A. Predator, B. Konsumen, C. Produsen, D. Pengurai. Jawabannya adalah C. Produsen. Kita lanjut masuk materi IPS KD 3.1. Nomor 1. Indonesia sebagian besar masyarakatnya bekerja sebagai petani, maka dijuluki sebagai negara A. Agraris, B. Maritim, C. Geografis, D. Kepulauan. Jawabannya adalah A. Agraris. Nomor 2. Perhatikan gambar ini. Gambar di samping menunjukkan aktivitas masyarakat di daerah A. Dataran rendah, B. Dataran tinggi, C. Pantai, D. Pegunungan. Pembuatan garam ini menunjukkan aktivitas masyarakat di daerah C. Pantai. Jika dataran rendah itu
biasanya pertanian, industri, dan pusat perdagangan. Sedangkan aktivitas di dataran tinggi, pertanian, bisa kegiatan wisata dan kegiatan kehutanan. Seperti itu. Pegunungan itu terdapat di dataran tinggi. Kita lanjut ke nomor 3. Indonesia disebut negara maritim karena A. Penduduknya bekerja sebagai nelayan, B. Penduduknya bekerja sebagai petani, C. Wilayah lautnya lebih luas dibanding dengan daratnya, D. Wilayah hutannya lebat. Jawabannya adalah C. Wilayah lautnya lebih luas dibandingkan dengan daratannya. Nomor 4. Perhatikan gambar ini. Gambar di samping pada peta menggambarkan A. Sawah, B. Danau, C. Rawa, D. Batuan kapur. Jawabannya adalah B. Danau. Perhatikan gambar ini. Danau gambar seperti ini ya. Ada rawa, sawah, dan batuan kapur. Nomor 5. Fungsi garis astronomi pada peta adalah A. Mengetahui jarak sebenarnya, B. Mewakili objek dalam peta, C. Mengetahui asal sumber peta dibuat, D. Mengetahui posisi suatu objek pada peta. Jawabannya adalah D. Mengetahui posisi suatu objek pada peta. Nomor 6. Perbandingan antara ukuran yang sudah ada di dalam peta dengan ukuran sebenarnya disebut A. Legenda, B. Skala, C. Simbol, D. Judul. Jawabannya adalah B. Skala. Nomor 7. Yang bukan manfaat pembangunan sapras transportasi di bidang ekonomi adalah A. Mempermudah perpindahan barang antar wilayah, B. Memperlancar kegiatan ekonomi, C. Menonjolkan daya saing antar wilayah, D. Memperlancar perpindahan masyarakat antar wilayah. Jawabannya adalah C. Menonjolkan daya saing antar wilayah. Nomor 8. Negara Indonesia jika dilihat dari udara tampak hijau di sekitar garis khatulistiwa, sehingga mendapatkan julukan negara A. Kepulauan, B. Khatulistiwa, C. Zamrud Khatulistiwa, D. Zamrud Indonesia. Jawabannya adalah C. Zamrud Khatulistiwa. Nomor 9. Salah satu manfaat sungai adalah sarana olahraga, yaitu olahraga A. Selancar, B. Arum jeram, C. Polo air, D. Voli pantai. Jawabannya adalah B. Arum jeram. Nomor 10. Letak geografis Indonesia menyebabkan Indonesia menjadi pusat A. Industri internasional, B. Hubungan politik dunia, C. Jalur perdagangan internasional, D. Pertukaran budaya internasional. Jawabannya adalah C. Jalur perdagangan internasional. Kita lanjut masuk ke materi SPDB KD 3.2. Nomor 1. Berikut yang termasuk ciri-ciri tangga nada mayor adalah A. Bersifat sedih, B. Kurang bersemangat, C.
biasanya diawali dengan nada la sama dengan A. D biasanya diawali nada do. Jawabannya adalah D, biasanya diawali nada do. Untuk jawaban A, B, dan C merupakan ciri tangga nada minor. Nomor 2, interval pada tanda nada mayor adalah A, 1 1 setengah 1 1 setengah, B, 1 setengah 1 1 setengah 1 1, C, 1 setengah 1 1 1 setengah 1, D, 1 1 setengah 1 1 1 setengah. Jawabannya adalah A, 1 1 setengah 1 1 1 setengah. Jika yang B ini interval tangga nada minor. Nomor 3, lagu di bawah ini yang tidak termasuk tanda nada minor adalah A, Tuhan, B, syukur, C, maju tak gentar, D, terima kasihku. Jawabannya adalah C, maju tak gentar, karena tangga nada minor biasanya itu bersifat sedih dan kurang bersemangat. Nomor 4, tangga nada terdiri dari titik-titik tingkatan A, 6, B, 7, C, 8, D, 9. Jawabannya adalah C, 8. Tingkatan tersebut yaitu tonika, 2 subtonika, 3 median, 4 subdominan, 5 dominan, 6 submedian, 7 leading tone, 8 oktav. Nomor 5, tangga nada yang menggunakan 7 nada dengan jarak setengah dan 1 adalah A, pentatonik, B, diatonik, C, minor, D, mayor. Jawabannya adalah B, diatonik. Jika pentatonik itu tangga nada pentatonis, tangga nada yang menggunakan 5 nada pokok penta atau 5 ton itu nada dengan jarak yang berbeda-beda. Jika minor, susunan tangga nadanya yaitu 1 setengah 1 1 setengah 1 1. Tangga nada minor berkesan sedih dan kurang bersemangat. Jika mayor, susunan tangga nadanya 1 1 setengah 1 1 1 setengah. Tangga nada mayor berkesan bahagia dan bersemangat. Kita lanjut masuk materi SPDB KD 3.3. Nomor 1, salah satu tarian yang berasal dari Lamongan adalah A, tari caping ngancak, B, tari burung enggang, C, tari alang babega, D, tari piring. Jawabannya adalah A, tari caping ngancak. Jika tari burung enggang itu berasal dari Kalimantan Timur, sedangkan tari alang babega berasal dari Sumatera Barat, sedangkan tari piring berasal dari Minangkabau. Nomor 2, pada tari caping ngancak properti yang digunakan adalah A, bokor, B, caping, C, perisai, D, kipas. Jawabannya adalah B, caping. Nomor 3,
Topeng dapat dibuat dari bahan berikut kecuali A. Kayu, B. Tanah liat, C. Kertas, D. Batu. Jawabannya adalah D. Batu. Nomor 4. Perhatikan gambar ini. Karakter topeng pada gambar di samping adalah A. Bangsawan, B. Bingung, C. Lucu, D. Pemarah. Jawabannya adalah C. Lucu. Nomor 5. Topeng yang digunakan untuk memerankan karakter jujur dan rendah hati adalah A. Lucu, B. Jahat, C. Penakut, D. Rupawan. Jawabannya adalah D. Rupawan.